Suasana desa Sungai Sidang Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung mendadak tegang. Suara tembakan terdengar bersahutan. Warga mencoba menghalang-halangi aparat kepolisian yang tengah berusaha menangkap bandar narkoba. Salah satu personil Satres Narkoba Polres Mesuji bahkan sempat dipukul oleh keluarga pelaku. Untuk melerai massa, polisi terpaksa meletuskan tembakan peringatan. Warga tidak takut, mereka justru menutup akses jalan. Pelaku pengedar narkoba akhirnya berhasil diamankan bersama barang bukti 1 paket sabu siap edar. Dari warga dan keluarga tersebut menghadang jalan dengan memberikan balok, kayu-kayu balok itu, sama ada batu-batu, sama ada sedikit perlawanan, yaitu melakukan pemukulan terhadap anggota yang melakukan upaya penangkapan terhadap tersangka R. Pelaku kini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Mesuji Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Setelah sepekan diidentifikasi, jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khosini Muhfi Alfian akhirnya dimakamkan. Keluarga korban ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diiringi sejumlah keluarga dan kerabat, jenazah Muhfi Alfian, 16 tahun, santri korban ambruknya Ponpes Al-Khosini, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, dimakamkan. Sebelum dimakamkan, jenazah korban sempat berada di RS Bayangkara Polda Jatim selama sepekan karena harus menjalani proses identifikasi tim DVI Polda Jatim. Korban yang dikenal sopan dan periang ini sudah menjadi santri dan mondok di Ponpes Al-Khosini selama 5 tahun. Musibah di Pondok Pesantren Al-Khosini dikumpulkan oleh Allah di surganya. Dan mudah-mudahan kedua orang tua yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, terkait kematian korban, pihak keluarga korban menyatakan ikhlas dan tidak akan menuntut pihak manapun atas musibah yang merenggut nyawa korban bersama 66 korban lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Sejumlah mobil ambulans hilir mudik membawa korban keracunan ke posko darurat dan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam, hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Banten Andra Soni mempertemukan Kepala SMAN 1 Cimarga, Dini Fitri, dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Keduanya saling menyampaikan permintaan maaf. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga
dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andrasoni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala Seman 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Pengennya mas saya kelas sekolahnya nggak di situ lagi Pak. Kalau misalnya di situ nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, menurut Gubernur Banten Andrasoni, status Kepala SMAN 1 Cimarga Dini Fitri hingga saat ini masih nonaktif. Investigasi ini baru akan dilakukan esok hari. Besok kita pulihkan lagi posisi ibu kepala sekolah sambil kita terus melakukan investigasi, karena pertama terkait disiplin tetap harus melalui proses, inspektorat akan melakukan tugasnya, dan kemudian terkait dengan laporan hukum semoga pihak orang tua bisa berdamai dan mencabut laporannya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forbes Global CEO Conference 2025. Presiden memberikan pandangan tentang perekonomian Indonesia. Kehadiran Presiden disambut langsung oleh pimpinan Forbes Media, Steve Forbes, dan CEO Forbes Asia, Williams Adamopoulos. Dalam acara ini, Presiden akan melakukan sesi wawancara khusus terkait perekonomian Indonesia dan situasi geoekonomi global. Turut hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Ruslani, dan Hashim Joyo Hadikusumo. Forbes Global CEO rutin digelar setiap tahun di setiap negara. Jakarta pernah menjadi tuan rumah Forbes CEO Global Forum tahun 2016. Sadar ruang kerja Menteri PKP Marwarar Sirait berukuran besar, Menkyu Purbaya bergurau, bandingkan luas ruangan tersebut jika dibuat apartemen. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan Citara